Kita puji Tuhan dulu ya teman-teman. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku
Ya, kita akan berdoa bersama. Kami bersyukur kalau malam ini kami berkumpul. Ampuni seluruh dosa kami, pelanggaran kami, kemelesetan kami, sehingga kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Berbicara Tuhan, kami ingin Roh Kudus membawa isi hati dan pikiran Bapa, kehendak Bapa dalam kehidupan kami, bahkan peringatan-peringatan supaya kami tidak masuk ke dalam pencobaan yang kami buat sendiri. Terima kasih berbicara pada kami. Kami siap dengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ada apa dengan judul A Beginning at the End, ya, sesuatu yang permulaan, sebuah permulaan justru pada di saat akhir. Nah, kita ini barusan SJ 182 jatuh dan itu perih sekali buat saya. Karena di awal tahun kita lagi banyak berharap, orang-orang dalam tanda petik banyak berharap untuk sesuatu yang lebih baik. Terlepas dari banyak masalah, tetapi saya harus highlight bahwa kematian itu bisa kapan saja datang. Dan kalau kita tidak bersiap, itu kita sangat celaka. Nah, saudara-saudaraku, kemarin saya diizinkan karena saya habis melayani pada bulan November. Pada bulan November ada satu orang yang saya layani. Yang saya layani itu kemarin meninggal jam 11 siang karena C19. Dan pedih buat saya, hati saya pedih sekali. Ya karena saya tidak bisa berbuat banyak. Sempat bertemu dengan beliau, terus kemudian saya hanya punya kesempatan 1,5 jam. Untuk apa? Untuk bicara Injil. Padahal saya nginap di rumahnya dia 2 malam. Dan nyesel sekali ya buat saya. Kenapa saya tidak bisa bicara banyak? Makanya saya katakan kehidupan manusia itu tidak ada yang tahu. Maka dari itu, seberapapun kesempatan yang diberikan kepada kita, ayo kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, sama seperti SJ 182 dan kematian orang yang hidupnya dijaga betul. Toh kena COVID juga ya. Ada satu pertanyaan yang di batin kita gitu loh ya. Kalau dia meninggal, kalau dia dipanggil Tuhan, besok siapa lagi gitu loh ya. Tadi Pak Jokowi sudah memulai sebagai orang yang divaksin pertama kali di Indonesia, dan kita lihat jiwa besarnya beliau untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya, saya tidak membahas itu, tapi saya hanya berkata kematian itu begitu dekat, bahkan di depan pintu kita. Di Facebook saya lihat banyak orang-orang muda yang sangat muda. Tadi saya lihat ada anak kecil yang dipanggil Tuhan di Facebook saya, keluarga dari teman Facebook saya, dan saya pedih hati saya. Nah, ini kepedihan yang biasa kalau sekarang, kepedihan yang biasa saat ini. Tapi kepedihan yang luar biasa adalah saat apa? Nanti di pengadilan. Alkitab mencatat begini, ada ratap tangis kertak gigi. Jadi di neraka itu bukan hanya ada api, tapi ada apa? Ratap tangis kertak gigi. Buat saya sebenarnya, menurut saya ya, api itu tidak terlalu begitu menyiksa. Ya, yang menurut saya yang sangat menyiksa ada ratap tangis dan kertak gigi. Maksudnya apa? Ratap tangis kertak gigi itu adalah ekspresi dari penyesalan yang tidak kunjung usai. Penyesalan yang tidak kunjung usai. Kenapa penyesalan tidak kunjung usai? Karena ketika diberi kesempatan oleh Tuhan, hidup selama sekian puluh tahun, ya, sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, diberi kesempatan untuk berbenah diri, diberi kesempatan untuk menata manusia batinnya, justru buang-buang waktu. Ya, Tuhan izinkan, maaf saya pakai format ini, Tuhan izinkan COVID terjadi seluruh dunia. Mulai dari apa? Mulai dari Desember. Kalau Indonesia mulai awal April. Lockdown dan semuanya mulai awal April. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan banyak sekali waktu untuk kita apa? Berbenah, untuk kita kejar ketinggalan, untuk kita baca firman Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita melihat rapot kehidupan kita, mana yang masih kurang. Sehingga dalam bahasa yang lain,
kita seperti berkata, memperkarakan diri. Kira-kira kalau kita melihat kaca, orang yang modelnya kayak aku, kira-kira masuk surga enggak? Kira-kira Tuhan bisa menikmati hidupku, ataukah aku hanya menikmati Tuhan? Kita ini harusnya orang-orang yang dengan sadar hidup kita dipergunakan oleh Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita malah kebalik, kita mempergunakan Tuhan untuk memenuhi keinginan mata kita, keinginan daging kita, keangkuhan hidup kita. Ya, beberapa hari yang lalu ada orang yang tanya, Pak Michael Sony, Kak Michael Sony, ya kalau kamu difitnah orang, dijelekin orang, apa yang terjadi? Saya katakan kalau 20 tahun yang lalu, kalau 30 tahun yang lalu saya kejar orangnya. Saya kejar orangnya, sungguh saya kejar. Tetapi saya hanya pengen satu aja. Sekarang di hadapan Tuhan, respon hati saya seperti judul 2 minggu yang lalu. Saya hanya berkata, nanti aku pulang. Ya, nanti aku pulang. Maksudnya apa? Saya takut. Saya takutnya bukan karena dosanya, tapi takut apa? Bukan kata dosa yang melakukan saya membunuh orang, memfitnah orang. Enggak. Saya takut kalau meleset. Pikiran saya bisa berkata, aku ngampuni. Tetapi hatiku, aku bilang, aku enggak bisa ngampuni. Tidak mungkin doa saya akan diterima oleh Tuhan. Kalau saya masih hati, saya masih penuh kebencian. Kalau mulut saya, Tuhan aku ngampuni. Tetapi hati enggak bisa. Ini yang kita harus perkarakan, kita harus pertanyakan dengan diri kita. Benar enggak? Ya, Bapak rohani saya, gembala saya itu ngajari saya luar biasa. Waktu itu dia dizolimi orang. Begitu jahatnya orang itu terhadap gembala saya. Ini gembala saya cerita. Dan apa yang terjadi? Ketika dia berdoa, Tuhan aku ngampuni. Tetapi ada sesuatu yang sesak di dadanya. Pada saat dia tidur, dia enggak bisa. Enggak bisa tidur. Akhirnya dia duduk. Kemudian dia doa lagi. Ya, sepertinya Tuhan mempertanyakan, ya benar nggak kamu ngampuni? Ataukah hanya di mulutmu saja? Dan dia berkata lagi, Tuhan aku ngampuni. Tetap saja dia nggak bisa tidur. Ada kegelisahan dalam hati yang sangat luar biasa. Dia berkata, aku ngampuni untuk ketiga kali. Dan dia tetap kehilangan damai sejahtera. Yang terjadi adalah apa? Sampai satu ketika dia berlutut, dengan hancur hati, dengan air mata mengalir, dia berkata, ya Tuhan, aku marah, aku benci, aku merancangkan kecelakaan pada orang itu, aku ingin orang itu balas-balasnya. Pada saat itu, ketika dia declare, ketika dia berani ngaku di hadapan Tuhan, kalau dia marah, ada satu hal yang katup yang terlepas. Ketika dia nyatakan bahwa dia marah, dia benci. Dia berkata, ampuni aku. Aku mesti bisa ngampuni. Lepas beban itu. Dan baru dia bisa mengampuni dengan proper. Pengampunan itu ditaruh di landasan yang semestinya. Mari kita berpikir hari-hari ini. Jangan-jangan kalau kita dibenci, saya lihat ada beberapa orang yang saya kenal, engkau punya masalah dengan suami, dengan istri. Doamu nggak akan dijawab kalau engkau masih merancangkan kejahatan. Kalau engkau masih dalam hati penuh amarah, penuh benci, penuh hal-hal yang membuat engkau meleset di hadapan Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Saya ketika baca ini itu saya kok jadi menyesal gitu loh ya. Kenapa? Ayat ini itu banyak diucapkan bukan di mimbar gereja. Tapi justru kalau di Surabaya banyak diucapkan di Adiasa. Banyak diucapkan di tempat-tempat persemayaman jenazah. Seharusnya tidak seperti itu. Karena ayat ini memuat janji yang luar biasa. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ada beberapa poin yang luar biasa. Dikatakan seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tolong kasih di highlight ya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat pengharapan
itu diucapkan justru di tempat kematian. Kalau ini diucapkan lebih banyak di gereja-gereja, di mimbar-mimbar, tentu orang akan berjaga-jaga. Dikatakan, sebab aku, Yesus, pergi ke situ. Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ayat cantik luar biasa. Ayat ini pengharapan. Makanya ketika orang menawarkan, banyak hamba Tuhan menawarkan kemudahan hidup. Kalau ikut Tuhan, dagangan laris. Kalau ikut Tuhan, terhindar dari mara bahaya. Kalau ikut Tuhan, enteng jodoh. Enggak pernah Tuhan janji. Yang Tuhan janji, aku besertamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itu Immanuel. Tapi yang lain yang kalian harus baca adalah apa? Tuhan Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Kalau tempat itu jadi, baru dia turun atas komando Bapa. Orang bilang itu the end. Kalau saya berkata bukan the end. Karena pada saat Yesus datang, pada saat tubuh kebangkitan, orang-orang mati dibangkitkan dan memiliki tubuh kebangkitan. Dan ketika ada pengadilan, Wahyu 20 ayat 12-13, ketika ada pengadilan, sesuai dengan apa yang dia perbuat, dihakimi menurut perbuatan. Orang-orang kan dikelompokkan mana yang masuk ke surga, mana yang masuk ke neraka. Inilah yang saya berkata, beginning at the end. Orang bilang at the end, selesai. Enggak, ini beginning. Ini beginning. Makanya kalau saya berkata pada kalian, sering kali di adik-adik di Nine saya katakan apa? Tahan sebentar. 20-30 tahun lagi, mungkin kita dipanggil Tuhan. Jadi kalau engkau dizolimi, engkau ditindas, apalagi yang ada yang kasus KDRT, engkau difitnah, tunggu sebentar. Kenapa? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Tuhan Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus belum datang, kita keburuan mati. Justru kita bersyukur. Kenapa? Karena kematian itu hanya pindah tempat. Orang bingung hari-hari ini soal WA sama Telegram, sama sinyal. Saudara bingung, setengah mati, seakan-akan saudara ini punya rahasia yang luar biasa. Padahal sekarang ini loh saudara punya kartu kredit, punya ATM, data-data saudara sudah diketahui. Kasusnya Denny Siregar sama salah satu provider saja. Sudah tahu bahwa provider salah satu provider telekomunikasi memiliki data-data. Makanya jangan takut untuk mempergunakan salah satu. Wah, bingung sendiri nanti kalau data saya diketahui. Kecuali engkau koruptor, kecuali engkau bandar narkoba, kecuali engkau melakukan kejahatan, makar, kecuali engkau selingkuh. Nah, tapi kalau engkau hanya biasa saja, ya fine-fine saja, sampai buat deklarasi di Facebook itu apa-apaan gitu loh. Kita ini lebih penting, wah ini loh, sekarang ini gimana nih, aman nih. Kita lupa mengamankan posisi diri kita di kehidupan setelah kematian. Mari kita pikirkan. Mari kita pikirkan. Sungguh-sungguh. Makanya kalau bicara seperti ini, nggak mungkin kalau tidak ada kegentaran. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Makanya lagu Nanti Aku Pulang itu, ketika lihat ke langit, di salah satu yang bercahaya di sana, itu rumahku. Makanya tiap kali susah, saya ini kadang-kala suka melo ya. Suka melo ketika adik-adik rohani saya telepon saya dan mereka mengalami banyak masalah. Ini tadi di perjalanan jemput anak saya, ada salah satu adik yang bermasalah. Makanya saya kadang-kala nyanyi batin dalam hati saya. Mungkin kalian yang orang-orang muda nggak kenal lagu ini. Tapi orang yang usianya 40, 50 pasti tahu. Rumahku ada di dalam surga, di tempat
suci dan mulia. Jika hatiku sedih dan duka, ku ingat rumahku di surga. Ingat ya, kalau kita punya rumah ya, penderitaanmu nggak abadi. Ya, kesesakan hatimu tidak abadi. Serahkan pada Tuhan. Kalau bahasa Jawanya, ojo digondeli. Jangan. Kamu jadi sakit nanti. Serahin ke Tuhan. Kalau Tuhan ngizinin sesuatu terjadi, berarti Tuhan percaya pundak kita sanggup. Dan itu melatih kapasitas iman kita. Nggak mungkin anak SMP kelas 3 dikasih soal kelas 3 SD. Nggak mungkin anak 3 SMA dikasih soal kelas 5 SD. Nggak mungkin. Kalau Tuhan izinkan terjadi, itu sesuai dengan umur rohani kita. Untuk kita naik kelas. Banyak firman Tuhan di sana berkata apa? Pancangkan tali kemahmu lebar-lebar. Di-stretch. Ditarik itu susah. Banyak orang Kristen teriak. Tapi justru inilah opportunity bagi kita. Untuk kita naik kelas. Tidak ada naik kelas tanpa ujian. Tidak ada. Kekristenan itu tatanannya Tuhan itu luar biasa. Jangan berpikir sekali lagi, jangan berpikir yang salah, yang mengatakan seperti ini. Wah, Tuhan baik, Tuhan tidak mungkin. Saudaraku yang terkasih. Tuhan yang baik itu Tuhan yang mengizinkan anak tunggalnya, anak tunggal Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus. Di Filipi 2 ayat 5-9 dia mengosongkan diri. Jadi sama dengan manusia. Makanya pencobaan di padang gurun oleh Hilal bin Sar atau Lucifer itu bukan pencobaan settingan. Kenapa Yesus dicobai? Karena Yesus itu jadi sama dengan manusia. Bisa lapar, bisa haus. Bisa berbuat dosa, tapi tidak mau berbuat dosa. Makanya tahapan yang saya ajar di adik-adik naik. Pertama kali masih bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Kalau dia tumbuh, masih bisa berbuat dosa dan sudah tidak mau berbuat dosa. Kalau dia tumbuh lagi, dia tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Ini Kak Ane akan satu ketika ngaji. Saya ulang ya. Awal pertama kali kekristenan, itu masih bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Yang tahap kedua dia tumbuh, dan ini pergumulan berat. Bisa berbuat dosa, tapi dia sudah tidak mau berbuat dosa. Makanya kalau di taraf yang kedua ini, kalau berbuat dosa, sakitnya luar biasa. Basa Jawa itu gelo, cigoblok kayak aku. Bodoh banget, dan itu nyerinya berhari-hari, walaupun kesalahannya kecil. Tapi taraf yang ketiga, sudah tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Di sini yang dikatakan keselamatan itu tidak bisa. Kalau saudara sudah tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Bisa. Barusan ini ribut para hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya ribut. Kenapa? Kapolri kita Kristen. Saya ngomong dengan mereka, Pak Presiden Jokowi memilih Kapolri yang Kristen, itu bukan gara-gara agamanya Kristen, tapi karena prestasi beliau yang layak menjadi Kapolri. Begitu loh. Ngerti ya? Ngerti ya? Udah heboh, wah ini anak Tuhan. Nggak bisa. Saudara mesti ngerti, Yusuf itu jadi orang keduanya Mesir. Karena dia berprestasi. Karena ada roh Tuhan yang ada di atasnya. Maka dia berprestasi. Sekali lagi saya katakan, Yusuf itu dipilih bukan gara-gara dia percaya Yahweh. Bukan. Tapi karena prinsipnya si Yusuf, dia kerjakan segala sesuatu, dia kerjakan untuk Tuhan. Itu yang di Kejadian 2 ayat 15. Apa itu? Ibadah. Apa itu? Mengusahakan. Adam disuruh oleh Tuhan mengusahakan yang namanya apa? Taman Eden. Kata mengusahakan itu dalam bahasa aslinya aboda atau avoda.
Apa itu? Apa yang Adam lakukan, yang lakukan buat Tuhan, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan, itu ibadah. Makanya kita bisa seringkali jadi manusia yang pura-pura kalau di mimbar gereja. Nyanyi kau yang terindah di dalam hidup ini. Padahal engkau tidak menjadikan Tuhanmu itu yang terindah. Gamemu, hobimu, bukan berarti nggak boleh punya hobi. Segala sesuatu yang menarik kita untuk menjauh dari Tuhan, itu berhala kita. Mengerti ya? Jadi apa yang kita lakukan buat Tuhan, itu ibadah kita. Hari Minggu itu apa? Pertemuan bersama, bukan pertemuan ibadah. Episinagoge. Makanya ke hari Minggu itu banyak pemimpin pujian, banyak singer, itu melakukan dalam tanda petik perbuatan yang tidak menyenangkan bagi surga. Karena yang di mulut sama yang di pikiran sama di hati beda. Makanya selaras lah, yang ada di pikiran, yang di mulut dengan di hati itu selaras. Kata-kata saya tolong jangan disalahpahami, jangan juga disalah mengerti, jangan disambi ketika dengerin. Saya katakan gini, Tuhan kita tuh bukan Tuhan kelas rendah, yang hanya bisa kau bohongi, yang kamu bohongi dengan yang dinamakan lagu-lagu, pujian, nada, musik. Aduh, gak bisa. Tuhan kita tahu motifnya. Ada orang-orang yang memberi juga. Memberi persembahan kepada Tuhan. Terus kemudian apa? Kalau dia susah, dibilang, Tuhan aku sudah beri. Ingat akan aku sudah beri. Itu motifnya bukan itu. Kalau kita memberi itu, memberi kepada Tuhan, tetapi motifnya tidak benar, jangan beri. Tuhan punya banyak. Tuhan punya banyak. Tapi kalau saudara memberi, motifmu satu aja. Menyenangkan hati Tuhan. Mengembalikan milik Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Makanya kalau papa mamamu sakit, Tuhan aku harus beri ke engkau. Kasih buat papa mamamu. Supaya bisa berobat. Itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya di rumah Bapak banyak tempat tinggal. The end bagi dunia. Di firman Tuhan dikatakan bumi ini akan hancur. Sampai unsur yang terkecil. Bagi orang lain berkata, the end. Tapi bagi kita, a new beginning. Masalahnya, a new beginning-nya di mana? Saya ke Ane gemetar. Karena menurut firman Tuhan, saya dengan Kak Ana akan dihakimi 2 kali lipat. Nah loh. Kan ada istilah bahasa Jawa, gajah dibelangkoni, sokotbah rasa nglakoni. Saya khawatir. Kita buka Matius 2 ayat 1 sampai 6. Kak, ini ayat Natal. Saya tidak bicara ayat Natalnya, tapi saudara lihat mirisnya dunia saat ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Orang-orang Majus yang 2 tahun perjalanan dari tempat di mana Abram dulu pernah ada di daerah daerah Mesopotamia. Perjalanan 2 tahun raja-raja ini melihat bintang sama melihat apa? Kebenaran yang disisipkan Tuhan di apa yang orang-orang Majus percaya. Coba perhatikan. Dan tanyanya kepada Raja Herodes. Kami telah melihat bintangnya di timur. Ini bukan bintang biasa. The stars of Bethlehem. Bintang-bintang Bethlehem. Bukan satu bintang, tapi sekumpulan bintang. Dan kami datang untuk menyembah dia. Raja-raja dan orang-orang pinter ini. Tentu bukan with no reason, tapi with a reason. Kenapa? Bukti yang trusted. Dia sudah mempelajari dengan detail bahwa kalau bintang ini muncul dan itu tidak pernah terjadi, pasti ada penyelamat akan lahir. Makanya dia beri yang terbaik. Lihat ya,
Ketika Raja Herodes itu mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa terkejut? Karena orang-orang Majus itu datang dengan berkelompok, caravan yang besar. Itu berkelompok datang, dan itu buat heboh. Kalian yang tahu mengenai film Aladdin, ya kayak itu. Mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala. Herodes yang tidak percaya Tuhan, manggil yang percaya, manggil jagonya kitab, manggil imam-imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanyalah keterangan dari mereka. Di mana Mesias dilahirkan? Bayangin. Yerusalem sama Bethlehem itu jaraknya hanya 75 kilo maksimum. Ya, kalau naik bis nggak lama. Saya dengan Kak Ane naik bis ke sana pernah. Ya. Terus maka dikumpulkan semua imam kepala dan Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Berarti sekumpulan banyak sekali. Ini seperti yang terjadi ketika zaman Yusuf. Seperti yang terjadi di zamannya Daniel. Dikumpulkan, ya, orang-orang hebat, orang-orang yang ngerti dikumpulkan. Terus dikatakan apa? Mereka berkata kepadanya, imam kepala dan ahli Taurat itu ngomong dengan jelas, ya, bahkan mereka ngerti nubuatan. Mereka ngerti titik komanya nubuatan. Dikatakan apa? Di Bethlehem, TKP-nya, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi, ada kitab nabi. Dikatakan apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, jelas loh mereka ngerti. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kita jangan sampai seperti ini. Ngerti kebenaran, jaraknya nggak jauh, beda sama orang Majus yang ribuan kilometer. Mereka bayar harganya. Mereka jalan selama bertahun-tahun, 2 tahun. Ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan, memberikan yang terbaik dari hidupnya, yaitu hidupnya sendiri untuk siapa? Kejar sang raja. Zaman dulu ada bukunya Tommy Tenney, judulnya God Chaser. Saya berkata, God Chaser, yang betul-betul God Chaser, itu siapa? Orang-orang Majus. Justru orang yang ngerti kebenaran, yang tinggal dekat situ, tinggal Bethlehem, yang tinggal di Yerusalem, dekat dengan Bethlehem, justru mengabaikan apa yang ditulis. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tiap Rabu, kita kumpul, kita lihat kebenaran, kita ngerti perjanjian lama itu apa, kita ngerti implikasinya buat kebenaran di perjanjian baru, kita ngerti kebenaran dengan titik komanya, kita piawai membicarakannya, tetapi kita lupa untuk mempraktikkan. Makanya untuk teman-teman yang kejar-kejar nubuatan, katanya kalau betul-betul kalian betul-betul cinta Tuhan dan pengen dengar suara Tuhan, baca Alkitab dulu. Baca Alkitab sungguh-sungguh. Bukan cari hamba Tuhan nubuat. 66 kitab itu baca sampai selesai. Sehingga engkau bisa ngerti. Hamba Tuhan itu bicara kebenaran. Atau bicara dari isi otaknya saja. Kita ini harus praktek. Kalau hanya jadi pengetahuan, waduh, Eropa itu dilawat sama Injil luar biasa. Mengubah society, mengubah kehidupan, mengubah budaya. Tapi saudara tahu, pada akhirnya, mereka hanya mengisi otak, sehingga kebenaran jadi meleset. Saudara lihat sekarang di Eropa, apa yang terjadi? Gereja-gereja kosong. Coba lihat, gereja-gereja diisi oleh orang tua-tua. Justru di tempat reformasi, Martin Luther di Jerman, saudara lihat. Saya beberapa kali ke Eropa. Saya sedih. Saya waktu itu senang hanya 1 kali saja, waktu saya ke London. Dan kemudian di situ ada ibadah orang muda. Dan saya suka sekali. Dan tapi ibadah satu itu tidak memberi gambaran ibadah-ibadah itu.
Makanya sekali lagi saya katakan waspada. Karena kalau kita jam, ini kita sedang menghitung mundur. Jam kehidupan itu hanya berputar sekali. Saya itu paling ngeri sekali kalau kita tidak ada kesempatan. Disitulah ratap tangis kita. Aduh. Makanya katakan, bukan tidak boleh senang. Kita menunda kesenangan. Serius. Selama kita hidup, lakukan yang terbaik. Walaupun engkau tidak diberi terima kasih. Tidak apa-apa. Ada mata Tuhan yang melihat engkau. Melihat ketulusan hatimu. Melihat kesungguhanmu mengasihi orang-orang yang tidak bisa mengasihimu. Ayolah. Panggilan kita tertinggi bukan kita punya rumah besar. Punya mobil mewah. Bisa liburan ke luar negeri. Bukan menikah. Beberapa orang pikirannya nikah aja. Bukan punya anak. Kalau enggak punya anak, ya wis. Gitu loh. Kita mengucap syukur Tuhan yang ngasih. Usaha boleh. Tetapi jangan sampai damai sejahteramu hilang. Sehingga kalau engkau nggak punya anak, kayaknya sukacitamu itu sudah hilang gara-gara nggak punya anak. Kita sukacita hilang gara-gara kesempatan. Beli mobil hilang. Gara-gara liburan nggak bisa kita sukacita hilang. Kita sukacita hilang kalau apa? Kalau kesempatan kita berbenah diri itu hilang. Saya banyak ngajak kalian kontemplasi, melihat ke dalam. Sambil berkata, Tuhan senang nggak lihat ruang hatiku yang seperti ini? Tuhan senang nggak cara aku memperlakukan dirimu? Tuhan senang nggak cara aku mencintai? Saya dengan Kak Ana nggak kengangguran. Kak Ana kuliah, saya kuliah. Kak Ana punya tugas, saya punya tugas. Nggak kengangguran. Saya hanya ngomong waktu yang ada. Saya harus manfaatkan untuk apa? Menyelamatkan sebanyak-banyak. Minimal di antara keluarga-keluarga itu ada. Ada engkau akan jadi inspirasi buat keluargamu yang lain. Supaya lihat dari perubahan hidupmu, bukan piawainya engkau membawakan firman. Bukan piawainya engkau berdebat. Tapi ketika melihat hidupmu yang berubah, mereka melihat bahwa yang bisa mengerjakan perubahan itu hanya Tuhan yang besar. Kita buka Matius 25 ayat yang pertama. Matius 24 itu bicara mengenai Tuhan Yesus, bicara mengenai akhir zaman. Matius 25 itu menggetarkan saya. Matius 24 ayat 8, Tuhan bicara mengenai barulah permulaan sakit melahirkan. Itu tahun 30. Tuhan kita Tuhan yang cerdas. Menyampaikan pesan secara luar biasa. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Karena pernah bahas ini mengenai mempelai. Ya pestanya malam selama seminggu. Dari 10 itu 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Tuhan kita ngambil parables, ngambil perumpamaan yang luar biasa. Bodoh dan bijaksana. Gitu loh. Bukan bodoh dan pintar, bukan. Bodoh dan bijak. Ini luar biasa. Wisdom, bijaksana. Kalau pintar itu dilihat dari belajar. Tapi kalau bijaksana, dia belajar dan bergaul dengan Tuhan. Itu bijaksana. Kalau hanya pintar, kita akan berhenti jadi ahli-ahli Taurat. Yang pintar melihat kesalahan orang lain atau mencari kesalahan orang lain. Dikatakan apa? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Membawa minyak cadangan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam artinya waktu yang tidak diperkirakan mempelai akan datang. Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia, kepanikan massal.
Gadis-gadis itu pun bangun, 10 gadis bangun semuanya. Lalu membereskan pelita mereka. Jadi tempat minyak itu sumbunya ditarik ke atas. Kalau tarik ke atas pasti minyak yang ada di dalamnya. Kalau tinggal sedikit tidak akan nyala pelita itu. Ketika pelita dinyalakan, gadis-gadis yang membawa cadangan langsung menuangkan minyak cadangannya. Sehingga ketika sumbu ditarik itu akan berkobar sumbunya dan akan jadi terang. Yang terjadi apa? Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini yang serem. Kita sama-sama ngiring Yesus. Kita sama-sama menantikan mempelai. Kita sama-sama menantikan Tuhan Yesus. Tapi kita nggak pernah bayar harga. Minyak itu lambang dari bayar harga, sangkal diri. Ada seorang ketika mau ikut Tuhan Yesus, waktu Yesus bicara bahwa dia akan ke Yerusalem. Tuhan Yesus bicara kok, setiap orang yang mau ikut dia harus sangkal diri dan pikul salib. Dalam bahasa sehari-hari harus bayar. Kalau di luar sana ditawarkan, saya nggak komen lah. Mereka yang menawarkan kemudahan hidup, toko laris, ini dan itu. Saya hanya tawarkan satu, kehidupan setelah kematian. Kak, kok bicaranya kematian sih? Saya hanya ngomong gini, tidak ada yang lebih pasti di dunia ini daripada kematian. Saudara mungkin nggak akan pergi ke Paris. Saudara mungkin tidak pernah beli mobil yang namanya Tesla. Saudara mungkin nggak pernah punya tas yang mereknya Louis Vuitton. Nggak. Saudara mungkin nggak pernah bisa ketemu artis. Nggak akan. Tapi saudara pasti akan ketemu yang namanya kematian. Pastikan kita mempersiapkan minyak kita. Roma 8 ayat 28, tidak usah dibaca. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kalau kita nyanyi hari-hari ini di tengah kesulitan, roh kita itu kalau dekat sama Tuhan tuh muncul sesuatu yang indah. Berapa hari yang lalu tiba-tiba hati saya penuh. Saya tanya ke anak, saya sambil nyapu pagi-pagi. Ada suara saya ngomong ini, semua baik. Semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Aku tidak kenal kamu loh. Itu perkataan pedih. Kita bisa alasan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami ngusir setan? Bukankah aku melakukan mujizat? Bukankah aku teriak Yesus, Yesus tergetar-getar di tempat ibadah? Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Dalam pengertian aslinya di ayat itu bunyinya apa? Bukan yang ayat ini. Ayat itu bunyinya apa? Aku tidak menikmati hidupmu. Aku tidak menikmati ketaatanmu. Aku tidak menikmati kekudusanmu. Aku tidak menikmati. Engkau menjadikan aku satu-satunya yang terindah dalam hidup. Pada akhirnya saya hanya bisa berkata, ayo berjuang. Ini pesan untuk 2021. Berjuang. Jika kita diberi kesempatan sampai tahun 2021, semua karena kebaikan. Sebagai penutup tadi saya bicara di para hamba Tuhan. Ada yang ngotot. Pria itu utama, pria itu unggul. Pria itu imam. Saya katakan tidak. Perjanjian lama pria itu imam. Perjanjian baru kita tuh imam semua. Jadi ibu-ibu di sini, maafkan saya harus bicara, jangan tersinggung yang para pria. Kalau suamimu tidak fungsi,
Kamu yang doain anak-anak. Kamu yang tumpangi tangan anak-anak. Kamu yang sampaikan kebenaran di anak-anak. Saya bicara sama orang yang ada di sini. Saya ingin katakan dengan kuat di roh saya. Harusnya seperti itu. Jadi jangan bicara bapak-bapak, pria-pria, jangan ngomong imam, tapi tanpa output yang baik. Buktiin. Punya suami istri itu hidup apa? Kamulah imamat yang rajani. Kamu bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ada 4 luar biasa. Mari kita perkarakan hati kita. Puji Tuhan. Kita mau lihat ke dalam. Taruh tangan di hati. Sambil tutup mata. Lili, silakan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Mari taruh tangan di hati. Indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama dalam hati. Wah, baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku Refrainnya sekali lagi. Refrainnya sekali lagi, Lili. Semua baik. semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba minta Tuhan jamah setiap orang yang menaikkan hatinya, yang berani bicara selidiki aku malam. Saya minta tolong Kak Ana berdoa untuk kita semua. Silakan Kak Ana. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, yang masih belum serius, yang menguatkan kami yang sedang dalam persoalan, dalam kelelahan kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami pada malam hari ini. Jiwa kami yang lelah, jiwa kami yang jenuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Satu yang kami mohon. Bukan kami mohon untuk supaya masalah kami selesai. Tuhan, kami mohon supaya Engkau berikan kami kekuatan. Kalau Engkau anggap bahwa setiap masalah persoalan itu baik bagi kami, sertai kami dalam melalui setiap persoalan kami. Sertai kami dalam melalui setiap kesulitan kehidupan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memegang kami. Ingatkan kami terus Tuhan. Mampukan kami untuk hidup kudus dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih supaya kelak pada saatnya tiba Tuhan. Semua ini Tuhan, semua kesulitan, semua kesusahan hidup seperti mimpi pada waktu terbangun Tuhan. Dan di sana kami bersuka cita melihat Engkau berhadapan muka dengan muka.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati ya. Saya akan buka untuk ruang pertanyaan. Tadi ada yang masuk dari Jolin ya. Ini komentar ya atau permohonan. Shalom, tolong doakan negara kami Malaysia, sedang banyak daerah kami yang banjir. Ya, semoga teman-teman di Malaysia, saudara-saudara kita di Malaysia diberi kekuatan ya. Ibu Esther, Shalom mau tanya. Silakan Bu Esther, kalau mau ngomong langsung silakan dibuka mic-nya. Shalom Kak Son, shalom Kak Ana, Halo. shalom semua. Berdasarkan Matius 25 tentang gadis bijaksana dan tidak bijaksana. Itu kan yang ketemu mempelai itu yang punya minyak ya. Kalau dalam praktek simpelnya kehidupan kita itu maksudnya gimana ya? Kalau saya dari latar belakang gereja saya sebelumnya, punya minyak itu berarti rajin ibadah, rajin pelayanan. Cuman saya rasa kok apa ya? Kayaknya ada yang lebih dari itu ya. Saya tanya. Kayaknya udah dijawab loh. Kayaknya lebih dari itu. Saya kalau bicara minyak itu bicara mengenai semua peristiwa hidup yang Tuhan izinkan. Tadi saya udah bicara ibadah itu kayaknya terlalu kecil kalau dibatasi dengan yang namanya liturgi ya. Kristen itu bukan agama. Agama itu ada seremonial. Coba periksa ya di Alkitab. Di Perjanjian Lama ada loh. Di Perjanjian Baru enggak ada. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ya, coba perhatikan. Perjanjian Lama itu diatur. Tetapi dalam Perjanjian Baru, contohnya aja menyembah. Menyembah itu apa? Menyembah itu tidak pernah diidentikan. Tuhan enggak punya lagu favorit. Tuhan ngajar mengenai apa? Memberi nilai tertinggi. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Itu Immanuel. Saya lihat ada beberapa orang yang hidupnya enggak karu-karuan. Mereka jago nyanyi. Tapi mukulin istri. Tapi nge-seks bebas. Turun dari mimbar nge-seks bebas. Dengan panitia KKR. Bahkan ada juga yang tim-tim musik yang pakai narkoba sebelumnya. Makanya saya katakan, jangan ukur kekristenan dengan kehidupan yang orang-orang yang berada di mimbar. Ukur kekristenanmu dengan apa? Kehidupan Yesus. Sudah serupa dengan Tuhan. Nah, minyak ini bicara mengenai apa? Apa saja yang Tuhan izinkan terjadi? Bentukan karakter kita. Makanya saya berkata, namanya karunia itu diberikan oleh Tuhan sendiri. Inisiatifnya Tuhan. Tetapi yang Tuhan minta buah roh, karakter. Dan ini tidak bisa lewat penumpangan tangan. Jadi kalau bicara minyak, itu lewat proses kehidupan. Makanya kalau dikatakan suruh beli minyak, suruh bayar harga lagi. Dan orang-orang tanya pada saya ke anak, Kak Son, kalau sekarang kira-kira mau bersiap, kira-kira masih nututin nggak ya? Terlambat nggak ya? Hampir terlambat, nyaris terlambat. Orang saya ini hamba Tuhan aja berani ngomong, saya nyaris nggak diselamatkan. Gara-gara saya pelayanan ternyata punya agenda pribadi. Dulu masih seneng dihargai, masih seneng, khotbahmu bagus, kuasamu luar biasa. Dan saya punya karunia. Dan saya was-was dengan itu. Jangan-jangan saya bawa orang lain ke Tuhan. Jangan-jangan saya nggak diselamatkan. Makanya buru-buru nih dengan tuntunan Tuhan buat 9 ini. Seberapa orang yang bisa diselamatkan, ayo. Makanya saya ngajak serius. Ya, silakan pertanyaan berikut. Ini dari siapa ini?
dari Kak Grace ini. Saya pernah dengar ketika kita meninggal, roh kita apa masih berada di sekitar tubuh kita, Kak? Terus roh kita bangkit pada hari yang ketiga seperti Tuhan Yesus bangkit. Apa benar seperti itu, Kak? Bukan langsung ke surga. Mau jawaban pendek atau jawaban panjang? Kalau jawaban pendek, tidak. Kalau jawaban panjang, kita bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat orang miskin, Lazarus ketika mati, otomatis langsung in the blink of an eye, klik langsung ada di mana? Firdaus, intermediate state saat ini. Karena nanti baru setelah pengadilan baru tempat yang permanen. Sekarang ini sementara. Jadi tidak ada adatnya orang-orang dari kepercayaan dari suku saya, dari Manado, Papi Solo, Mami Manado, itu dikatakan apa? Oh, masih ada 40 hari. Makanya ada beberapa suku gitu juga. Bahkan ada beberapa malah kalau agak klinik ya, nanti satu ketika kita bahas ya di satu sesi karena beberapa orang minta. Ditebarin tepung. Lu lihat itu ada langkah kaki nyangkong. Itu bukan kaki nyangkong, kakinya setan itu. Ya, bukan. Jadi kalau orang mati, detik itu tidak muter-muter kayak film Ghost-nya Demi Moore dengan Whoopi Goldberg itu. Bukan. Patrick Swayze, bukan. Dia langsung di sana. Anggap ya. Jadi seperti itu. Jadi pengajaran itu tidak benar sesuai firman. Iya. Walaupun atas nama adat. Oke, silakan Kak Ana. Kak, mau tanya tentang ibadah tapi tidak liturgis. Bagaimana cara merasa merdeka tapi tidak terkungkung dalam liturgis gereja? Oke, kita itu perlu untuk bertemu di gereja, tetapi itu tidak bisa kita katakan ibadah. Ya, tadi Kak Sony bilang itu adalah pertemuan bersama. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang murni adalah berbuat kebaikan kepada sesama manusia sambil menjaga diri supaya tidak berbuat dosa. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, yang sesungguhnya. Nah, tetapi kita perlu yang namanya gereja. Gereja itu bukan cuma gedung yang berbentuk organisasi. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya seperti ini ya. Ini adalah gereja yang tidak berbentuk organisasi. Kalau dalam dunia teologi itu ada yang dikatakan gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah gereja, karena gereja sesungguhnya artinya adalah, dari kata eklesia, artinya adalah kumpulan dari orang-orang percaya. Kita perlu berkumpul bersama untuk menerima pengajaran. Jadi, kita berkumpul bersama seperti ini, ataupun di gereja, itu bukan ibadah. Tetapi itu menerima pengajaran. Makanya, ya seringkali juga saya masih dengar ya, kita akan mulai ibadah kita malam ini, sebetulnya ini bukan ibadah, ini pertemuan bersama. Dalam pertemuan bersama memang diperlukan liturgi. Misalnya di sini ada liturginya, misalnya nyanyi dulu, berdoa, terus baru dengarkan firman, setelah itu tanya jawab. Itu adalah bentuk liturgi, artinya aturan. Atau misalnya di gereja, ada yang liturginya lebih ramai, ada yang liturginya lebih tenang, ada yang bakar lilin, dan sebagainya. Itu liturgi yang dihasilkan dari budaya manusia. Misalnya liturginya gereja Jawa beda dengan gereja yang asalnya dari Eropa. Musiknya beda, semuanya beda. Kenapa? Karena liturgi hasil dari budaya manusia. Itu. Sedangkan ibadah kita yang sejati adalah apa yang kita dengar dari pertemuan ibadah, pengajaran yang kita terima, kita lakukan setiap jam, setiap detik dalam hidup kita. Yaitu apa? Mengasihi sesama manusia dan berusaha untuk diri kita tidak berdosa tadi. Ya. Jadi saya jelaskan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Jadi merdekalah gitu. Tapi kalau kita dalam pertemuan bersama seperti ini, kita perlu liturgi,
kita perlu aturan untuk ketertiban. Gitu ya. Oke, dari Ibu Hartina atau Mbak Hartina ini ya. Saya mau tanya, bagaimana tahu kalau hati kita mulai tidak menyenangkan Tuhan, Pak? Ya, semakin kita dekat kepada Tuhan, gini aja. Kalau kita hidup dalam terang, misalnya kita dalam terang, terus kita pakai baju, terus kena noda, ya pasti tahu, oh iya ada kena noda nih. Dan bagaimana tahu kalau kita hidup tidak menyenangkan Tuhan? Makin kita bergaul dengan Tuhan lewat doa, lewat firman, kita akan makin peka. Makanya itu saya katakan jangan hanya hari Minggu. Bagaimana kita tahu hidup kita tidak menyenangkan Tuhan? Bergaul. Suatu ketika kita akan kehilangan damai sejahtera. Dan pada saat kita kehilangan damai sejahtera, itu malah petaka buat itu. Bagi beberapa orang yang pernah ngalami, doa kita itu kayak berhenti di plafon. Iya. Dari Ibu Widi, Kak mau tanya, merokok bagi orang Kristen apa berdosa? Nah ini, kalau melihat tubuh bait Roh Kudus rusak, itu bukan gara-gara rokok aja. Makan babi yang lemaknya juga ikut dimakan, makan sate yang lemak-lemaknya ikut dimakan, itu sudah merusak. Kamu yang stres berkepanjangan, nggak bisa move on, beberapa orang nggak bisa move on, itu juga, ya. Terus dendaman, itu merusak tubuh bait Roh Kudus itu. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau makin kita mencintai Tuhan, makin kita tidak mau membuat tubuh kita yang adalah milik Tuhan itu dirusakkan. Kalau bertanya seperti ini, Kak, kalau merokok orangnya masuk surga atau enggak? Merokok, makan lemak babi, makan lemak kambing, itu tidak membuat saudara masuk surga atau tidak masuk surga. Hanya kalau saudara merokok, saudara punya potensi untuk melihat Tuhan lebih cepat. Kalian yang mau makan lemak-lemak, ya mungkin ada beberapa orang yang pengen cepat-cepat ya, makanlah lemak gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa cepat ketemu dengan Tuhan. Engkau yang stres, berkepanjangan, punya potensi lebih cepat. Ya, dari Yesi, Kak mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang menjadi mualaf menikah siri dengan yang tidak seiman? Sementara dia masih terikat perkawinan sah secara Kristiani dengan pasangan yang seiman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Secara hukum negara aja dia salah, itu bisa dipidana. Masih punya istri, kawin lagi. Secara hukum negara aja dia udah salah, bisa dikenakan pidana. Apalagi di hadapan Tuhan. Jadi orang Kristen itu secara hukum negara itu mesti benar dulu. Itu level pertama. Ini bagaimana hukumnya? Hukumnya salah banget dah. Simpelnya seperti itu. Kita tidak ada sama seperti yang kepercayaannya orang-orang. Hukumnya apa kalau menelantarkan istri? Hukumnya apa kalau menikah di bawah tangan? Hukumnya apa kalau makan tidak cuci tangan? Hukumnya apa kalau tidak pakai masker? Gitu. Oke. Dari Bapak atau Mas ini, Yongsin atau Koko ini ya. Salam Kak Son, tanya. Dalam Yohanes 14 pas ayat 2 tadi, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mama saya sebelum dipanggil Tuhan terus bilang rumah saya sudah jadi. Pikiran saya rumah seperti di dunia ini. Ketika rumah kita di surga sudah jadi, sudah saatnya kita pulang. Ya, itu pertanyaannya, betul kan maksudnya seperti itu? Jadi gini loh, tanda-tandanya kalau Tuhan Yesus datang itu tentu atas waktu Bapa. Nah sekarang setiap orang yang dipanggil Tuhan atau mati di tangan Tuhan, mati di waktunya Tuhan, sekarang ini rumahnya bukan yang ada di surga, tetapi sekarang ini ada di Hades nyaman. Beberapa orang, termasuk ibu saya juga, ya, termasuk mertua saya itu selalu merindukan rumah yang ada di sana. Jadi kalau ada ibu
berkata seperti itu harapannya itu. Rumahku sudah jadi, rumahku sudah jadi. Itu sama seperti Rasul Paulus, dia lebih ingin kemahnya yang ada di bumi yaitu hidupnya itu dibongkar. Dia pengen beralih ke sana. Seperti itu. Jadi itu pengharapan dan itu sebenarnya tidak salah gitu loh. Tidak salah, tapi kita untuk benar ya kita diajari kebenaran di grup D9 ini. Rajinlah, engkau akan belajar kebenaran. Jadi kalau orang punya pengharapan yang demikian agung, puji Tuhan. Silakan. Ya, silakan Lili. Ini ada pertanyaan, Kak, saya mau tanya, apa itu api penyucian? Jadi api penyucian ini ajaran orang kalau berdosa di dunia, orang Kristen kalau berdosa di dunia, kemudian ada kesempatan untuk dibakar di api dan tergantung seberapa lamanya. Nah, di Ibrani dikatakan bahwa manusia hanya mati satu kali dan setelah itu dihakimi, langsung dihakimi. Jadi tidak ada kesempatan untuk kedua kali. Nah, kalau ajaran api penyucian itu orang itu dibersihkan dosa-dosanya itu di api penyucian. Ya, maaf, saya tidak setuju dengan pengajaran api penyucian itu. Kenapa? Karena orang yang selama di dunia ini tidak menyenangkan Tuhan, ketika dia mati, dia tidak akan berubah menyenangkan Tuhan. Karakter kita di dunia ini dibawa, bukan dirubah dengan api penyucian. Kita yang berusaha merubah karakter kita sendiri, dan itu sangat sulit. Contohnya aja, orang yang suka ngomongin orang, bergosip gitu ya, ngomongin orang bergosip, untuk nahan mulut aja susah. Orang, contohnya misalnya orang yang senang makan lemak, untuk berhenti makan lemak, ngelihat sate ada lemaknya, gitu pengen banget. Waduh, gurih nih, sate ada lemaknya. Untuk mengubah kebiasaan itu sangat sulit. Bukan semudah dibakar di api penyucian. Ya, jadi kita tidak percaya ada kesempatan kedua setelah kematian, dosa kita dibakar terus baru bisa masuk surga. Enggak. Dan karena tidak ada doa yang akan meringankan orang yang meninggal di dalam kubur supaya nanti dia dimudahkan. Enggak ada. Jadi kalau ada orang meninggal terus berkata seperti ini, tolong dimaafkan, ya wajar. Tapi kalau doa yang meringankan, terus kita menaikkan doa, Tuhan tolong engkau supaya diampuni dosanya, istrinya 5 Tuhan, supaya diampuni dosanya Tuhan, ya raiso. Gitu. Silakan lanjut. Dari Dolorosa Sinta. Kak, Ya. mohon bertanya sebelumnya perkenalkan, nama saya Dolorosa. Ya, halo Dolorosa. Tadi sempat dikatakan oleh Kak Ane bahwa ibadah yang sejati adalah bagaimana kita mengasihi sesama dan menjauhi dosa. Kemudian, bagaimana ibadah kita apabila kita menyimpan kepahitan? Dan bagaimana kita tahu apabila kepahitan itu sudah hilang? Di dalam doa Bapa kami dikatakan gini, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus mengajarkan juga tentang orang yang punya hutang kepada raja. Orang itu punya hutang banyak sekali dan dia diampuni, dia nggak bisa bayar. Ketika seseorang pada zaman itu kalau dia nggak bisa bayar hutang, seharusnya dia menjual dirinya sendiri sebagai budak. Ya, dia jadi budak orang itu seumur hidupnya, kerja nggak dibayar dan nggak punya kebebasan. Tetapi raja ini bilang, ya sudah, hutangmu tak hapuskan. Nah, di tengah jalan dia ketemu sama orang yang punya hutang sedikit. Ibaratnya ini orang yang dia itu punya hutang sama raja misalnya 10 miliar, ketemu sama orang yang punya hutang sama dia 10.000. Dan dia cekek orang itu terus bilang, bayar hutangmu, bayar nggak? Nah, adalah hamba raja yang lain melaporkan kelakuan orang ini. Terus raja ini bilang, kamu tuh nggak tahu diri. Kamu hutangmu yang banyak sudah aku hapuskan. Nah, kalau kita menyimpan kepahitan, artinya kita nggak mau mengampuni. Kalau kita nggak mau mengampuni, maka kita tidak akan menerima pengampunan. Orang yang menerima pengampunan hanya orang yang layak diampuni. Orang yang layak diampuni adalah orang yang mau melakukan kehendak Bapa, mau nurut, mau bertobat, mau berubah. Nah, kalau kita menyimpan kepahitan, kita nggak mau berubah, nggak mau mengampuni, maka kita tidak layak diampuni. Ya,
Orang yang menerima pengampunan adalah orang yang bertobat. Bertobat artinya berubah. Kalau dia kepahitan, dia harus berubah, tidak menyimpan kepahitan lagi. Kalau dia misalnya suka ngomong kotor, berubah tidak ngomong kotor lagi. Kalau dia suka mendendam, berubah tidak mendendam lagi. Kalau dia suka mencuri, berubah tidak mencuri lagi. Itu artinya bertobat. Nah, kalau dia menyimpan kepahitan, artinya dia nggak mau mengampuni. Orang yang nggak mau mengampuni tidak bisa diampuni. Nah, yang harus Dolorosa mengerti, pengampunan itu dimulai dari keputusan. Rasa ini susah, ya, tapi keputusan ini di otak. Bilang saya mau mengampuni. Tetapi bukan berarti itu sudah selesai. Belum. Ada perjuangan untuk terus melepaskan pengampunan. Karena perasaan kita pasti disakiti, pasti sakit. Pasti sakit. Misal saya ambil contoh gini, pacar mengkhianati kita. Ya sudah, sakit hati, mengampuni. Pengampunan bukan berarti rekonsiliasi. Kalau pacar itu misalnya nggak berubah, kita putus. Udah ya, putus ya. Karena kamu menyakiti saya, kamu nggak setia, dan saya lihat kamu nggak bisa setia, kita putus. Kamu sudah berulang kali selingkuh. Dah, kita putus. Ya. Pengampunan beda dengan rekonsiliasi. Tapi kalau misalnya si pacar ini bilang bertobat, oke, kita lihat perilakunya, dia sudah tidak melakukan lagi, kita baru bisa rekonsiliasi, pulih hubungan kita dengan dia. Oke deh, aku terima kamu lagi sebagai pacar, tapi awas ya, jangan berbuat selingkuh lagi ya. Nah, kita lihat ternyata dia betul-betul menyesal. Kita boleh rekonsiliasi, kita boleh berbaikan. Nah, tadi saya kembali lagi, pengampunan dimulai dari keputusan, pikiran. Iya Tuhan, saya mau mengampuni. Tapi pasti perasaan ini belum berubah. Dan perasaan itu berubah seiring dengan, pertama, pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Yang kedua adalah waktu. Sama seperti kalau kita luka fisik, jatuh gitu ya, dari sepeda motor jatuh. Ini kan luka nih, kita obatin. Lama-lama luka ini akan tidak terasa sakit. Akan tertutup, akan kering, akan melotok, kulitnya pulih kembali, lama-lama tidak sakit. Kita masih bisa ingat, dulu ini pernah jatuh nih, sampai tulangnya kelihatan nih. Kita ingat peristiwanya. Tetapi kalau kita sudah betul-betul sembuh, kita melihat ini, iya dulu jatuh, tapi sekarang nggak sakit, dipegang gini nggak sakit. Itu tandanya sudah mengampuni. Ketika kita ingat peristiwa itu, tidak ada rasa sakit lagi. Itu baru pengampunan kita sudah selesai. Sebelum itu selesai, terus rawat luka itu. Diganti perbannya, dia apa. Nah, sebelum hati kita betul-betul ngerasa lega, sebelum hati kita betul-betul ngerasa pulih, terus berdoakan. Terus, Tuhan aku ngampuni. Aku ngampuni, walaupun rasanya sakit, aku ngampuni. Terus, itu proses penyembuhan. Kalau mau nangis, nangislah, nggak apa-apa. Karena air mata itu juga obat buat hati kita. Nangis saja. Akui sama Tuhan, Tuhan, orang itu betul-betul menyakiti hatiku, tapi aku mau nurut sama Engkau. Pengampunan bukan berarti, dengar ya baik-baik, pengampunan bukan berarti kita menyatakan bahwa tindakan orang itu benar. Bukan. Tapi pengampunan berarti kita mau nurut kepada Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, semoga dipahami, Dolorosa. Ini sekarang Robert Stephen. Monggo Robert Stephen dibuka, langsung aja ngomong. Ya, shalom Kak. Ini mau tanya tentang ketika orang sudah meninggal, kan tadi langsung dikatakan klik langsung ada di Hades. Lah, apakah di situ itu ada aktivitas yang dilakukan Kak? Jadi misalnya orang yang meninggal mungkin beberapa ribu tahun yang lalu dengan orang yang meninggal sekarang pada saat nanti dibangkitkan, apakah mereka itu punya pengetahuan yang sama gitu, atau yang mati lebih lama dia nggak punya apa, jadi ketinggalan zaman gitu loh kasarnya. Apa dia mengikuti aktivitas apa aja yang kira-kira selama di Hades itu? Saya jawab ya. Iya, terima kasih. Ketika orang mati, banyak istilah di Alkitab dikatakan tidur. Tidur artinya tidak ada aktivitas. Oke, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa itu adalah suatu dunia orang mati, sebetulnya itu istilah kiasan. Ya, di sana tidak ada aktivitas apa-apa karena itu dunia yang berbeda, dimensi yang berbeda. Tidak ada dimensi fisik seperti kita sekarang, misalnya
oh di sana itu ada pengetahuan bertambah, belajar apa? Enggak. Nah, orang-orang misalnya nanti ketika dibangkitkan, diberi tubuh, tentunya Tuhan akan menyesuaikan. Orang-orang yang hidup di zaman Majapahit atau di zaman batu gitu ya, di zaman besi, di zaman Adam dan Hawa gitu, tentu akan diberikan dunia yang ketika mereka hidup dulu. Nggak mungkin misalnya kita yang sudah maju dengan teknologi pakai Zoom, pakai HP, video call, dan sebagainya, kita harus balik ke zaman batu, zamannya Adam dan Hawa gitu. Ya, di mana tidak ada mesin jahit, kita harus buat baju dari kulit hewan, nggak mungkin. Jadi pada waktu kebangkitan Tuhan pasti akan menyediakan suatu dunia yang sesuai untuk masing-masing budaya, masing-masing manusia. Nanti malah bisa bahasanya bisa panjang dengan ini, Bert. Nanti bicara mengenai surga dan semuanya itu menarik sekali. Itu membuat terkagum-kagum. Saya loncat dari kursi saya gara-gara itu. Nanti ya, satu ketika kita akan bahas itu. Satu-satu, Bert. Ya, terima kasih Kak buat penjelasannya Kak. Iya. Nanti ditunggu penjelasannya lebih rinci tadi kata Kak Son. Ya, dikatakan gini ya, saya bacakan berikut ini ya. Thank you, Robert. Bapak Ibu, saya mau tanya tentang gambar yang jadi topik malam ini dengan ayat yang diangkat dari kalimat semua yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Saya yakin lewat gambar itu ada maknanya. Ya, saya katakan tadi semua yang awal, jadi dunia ini dijadikan, dan itu pasti akan satu ketika akan berakhir. Dan kalau itu berakhir, yang kata orang at the end, saya tadi katakan, itu sebenarnya beginning, a beginning, sebuah permulaan yang baru. Ya, jadi itu saja sebenarnya maknanya. Kenapa saya lihat ada orang yang melihat bumi ini sudah hancur sekali? Iya, karena memang betul-betul pelan tapi pasti itu bumi ini akan dihancurkan. Bahkan kata firman Tuhan sampai unsur yang terkecil. Okay. Baik, kalau begitu dan ada kita akan tutup, kita akan berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kami mau bertumbuh sampai kami menyelesaikan segala sesuatu. Ibadah kami adalah mengerjakan apa yang kami kerjakan, yang kami kerjakan buat Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Mungkin pekerjaan kami sederhana, mungkin profesi kami sederhana, tapi ketika kami kerjakan buat Tuhan itu ibadah kami. Malam ini kami akan tutup dengan kami terima berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati sampai Rabu depan jam 7 malam.